Ya, jadi sekarang siklus pertama KKN di domisili masing-masing. Sekarang sebenarnya day 2, hari kedua, tanggal 3 Agustus 2021, sekarang jam 7.50. Kenapa langsung day 2? Sebenarnya day 1 itu dipakai konsepin video plus planning atau rencanain ke beberapa narasumber. Sekarang kegiatannya ngapain aja? Jam 9 ke narasumber pertama, terus jam 1 atau nanti agak sorean ke narasumber 2, terus sorenya edit video, terus bikin laporan dikit-dikit biar gak keteteran, terus juga bikin video perkenalan. Jadi ini syutingnya kebalik. Sekarang siap-siap plus sarapan dulu. Ya, jadi sekarang udah jam 9.41, agak telat memang, tapi sekarang mau langsung ke narasumber pertama. Jangan lupa pakai masker karena masih pandemi. Yuk langsung aja. Ya, sekarang kita sudah sampai di rumah narasumber pertama, yaitu Bu Moria. Halo. Ya, langsung aja ya Bu, mungkin ke pertanyaannya. Jadi bagaimana sih Bu pandangan Ibu tentang sekolah daring atau pembelajaran daring? Untuk pandangannya mungkin karena sekarang coronanya semakin meningkat. Iya. Jadi memang orang tua mungkin lebih nyaman anaknya daring dibanding luring. Iya. Iya. Karena banyak ketakutan yang dirasa, walaupun memang ada beberapa kendala di pengajaran di rumah, seperti anak yang moodnya naik turun. Iya. Nah, mungkin dampak positif sama negatifnya apa Bu ketika anak belajar daring? Positifnya mungkin ada kedekatan yang biasanya anak jarang belajar bersama ibunya. Iya. Jadi sekarang anak lebih dekat, lebih mau nurut terhadap orang tua. Jika belajar sama ibu, mungkin jadi nurut sama ibu, atau sama ayahnya jadi lebih manut gitu. Kalau negatifnya mungkin di kuota, kadang ada beberapa tugas yang memang memerlukan kuota yang banyak, seperti melihat YouTube, membuat tugas praktek gitu. Berarti termasuk salah satu kesulitannya Bu. Nah, Kesulitan. kira-kira ada lagi gak kesulitan ketika anak belajar daring Bu? Kesulitan utama sih mood anak ya. Iya. Ya, mood anak kadang-kadang kalau anak lagi susah, lagi nggak mau, itu paling orang tua harus ngebujuknya luar biasa sih. Kalau misalnya di sekolah kan sudah tertata ya, jam 7 pagi sudah harus bangun, terus kita nganterin ke sekolah dan menyerahkan semuanya ke gurunya yang di sekolah. Ya. Nah, itu juga mungkin salah satu langkah mungkin ya Bu ya, ketika anak sudah bosan. Iya. Kira-kira ada lagi gak Bu? Paling disiplin anak aja sih. Kadang ada waktunya memang kita harus rada keras sedikit ketika anak moodnya lagi rendah, lagi turun. Selain ngasih hadiah, misalkan kalau misalnya mau ngerjain dikasih jajan apa, kita ngasih reward. Selain reward paling kadang rada bolotok sedikit gitu. Oh iya. Biar nurut ya Bu ya. Iya. Kira-kira harapan Ibu ketika kedepannya terhadap pembelajaran anak di sekolah atau tatap muka atau daring seperti apa Bu? Harapannya sih coronanya hilang. Amin. Anak-anak bisa sekolah seperti biasa, tidak memakai masker juga, bebas masker, bisa main, bisa seperti sedia kala lah. Sewaktu kita kecil, karena kasihan anak-anak sekarang itu tidak ada bisa bernafas bebas karena diwajibkan memakai masker walaupun luring daring. Terus kegiatan anak di luar juga jadi terbatas. Iya, jadi terbatas.
Terima kasih Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan Iya, dari sama-sama. salah satu tugas KKN mungkin ya Bu. Iya, sukses ya Adi Mas. Ya, terima kasih Bu. Ya mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang dilontarkan seputar pembelajaran daring. Udah sampai di rumah tadi dari rumah narasumber pertama, tapi sekarang hujan. Jadi istirahat dulu di rumah, nunggu reda. Udah nunggu reda, baru ke tempat narasumber kedua. Ya, karena sekarang udah tidak mendung, mari kita ke lokasi kedua atau narasumber kedua. Cus. Ya, jadi kita sudah sampai di rumah narasumber kedua, yaitu Bu Nur. Halo, Apa kabar Bu Nur? alhamdulillah baik. Iya. Langsung saja mungkinnya ke pertanyaannya. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk tugas KKN. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pembelajaran daring? Saya sebagai orang tua sebenarnya merasa berat ya pembelajaran dari di rumah karena perlu perhatian dari orang tua. Sedangkan kalau sekolah kan diperhatikan oleh gurunya. Saya tidak terlalu banyak mengeluarkan waktu untuk memperhatikannya. Iya. Begitu. Terus kira-kira apa Bu dampak positif dan negatifnya ketika pembelajaran daring ini? Kalau menurut saya dampak positifnya anak menjadi lebih menguasai teknologi dan lebih paham lah gitu ya. Dampak negatifnya anak menjadi ketagihan main HP. Dampak negatifnya. Iya, iya. Terus kesulitan ketika pembelajaran daring apa Bu kira-kira yang Ibu rasakan? Menurut saya kesulitannya daring ketika anak tidak mau atau jenuh belajar di rumah. Kesulitannya kita harus bisa merayu, harus bisa memastikan bahwa anak itu tetap harus mengerjakan tugasnya. Oh iya, iya. Nah selanjutnya Bu, ketika kan tadi anak jenuh nih Bu, Ya. ada langkah-langkah khusus nggak ketika misalkan agar anak itu tidak jenuh, tidak bosan ketika melaksanakan pembelajaran daring? Ya, biasanya saya sebagai orang tua, saya bujuk anak, saya rayu, terusan dikasih pengertian biar dia mau mengerjakan tugas di hari itu. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Harapan Ibu tentang pembelajaran daring ini seperti apa, atau misalkan Ibu lebih tetap memilih pembelajaran tatap muka? Harapan saya sebagai orang tua ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka karena saya rasa tatap muka itu lebih efektif dalam pembelajaran. Oh. Ya, jadi sekarang sudah sarapan, sudah siap-siap, sudah mandi, dan kebetulan karena narasumber ketiga ini tetangga, jadi dekat rumahnya di sini. Jadi langsung aja, yuk. Ya, sekarang kita sudah sampai di tempat narasumber atau di rumah narasumber ketiga, yaitu Teh Arti. Ya. Gimana Teh? Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung aja ke pertanyaannya ya. Yang pertama, bagaimana pandangan Teteh ketika anak belajar daring? Menurut saya sih ya kurang efektif. Karena anak-anak kadang susah diatur kalau sama orang tua. Kadang kan biasanya diaturnya sama guru-guru lebih nurut gitu ya, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, dampak positif dan negatifnya dari pembelajaran daring ini apa sih? Kalau dampak positifnya anak dan orang tua, khususnya saya lebih dekat gitu ya, karena kan memang setiap hari ketemu gitu ya. Lebih sering. Terus langsung kan diajarnya sama saya gitu ya. Terus mungkin lebih pintar teknologi gitu ya. Itu yang positifnya. Kalau misalkan yang negatifnya, karena kebiasaan online, jadi kan anak pegang handphone. Oh,
jadi merasa apa ya, ketergantungan sama handphone gitu. Ya, jadi keseringan. Terlalu keseringan main gadget gitu. Nah, berarti kan itu jadi salah satu kesulitan pembelajaran daring. Kira-kira ada lagi gak kesulitan yang dialami oleh? Paling ya itu susah mengarahkan karena anak terbiasa dibimbing oleh gurunya sih. Karena kan kalau sama orang tua disuruh ini apa dulu gitu kan, biasanya kan kayak gitu ya kalau anak-anak ya. Nah, kira-kira ada langkah khusus gak untuk misalkan ketika anak bosan belajar atau anak jadi malas belajar? Biasanya sih ya kalau misalkan anak-anak, khususnya anak saya tuh kalau misalkan udah boring sama belajar online, saya kasih games kayak gitu-gitu. Terus apa sih, kayak kan anak saya tuh kelas 1 ya, baru ada yang kelas 5 sama kelas 1. Dari menginjak dari TK ke kelas 1 kan agak beda ya pembelajarannya gitu. Paling apa dikasih permainan-permainan gitu di pembelajarannya kayak gitu-gitu sih. Oh iya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Harapan kedepannya terhadap pembelajaran anak di sekolah daring atau luring? Harapannya sih segera tatap muka ya. Karena berat sekali kalau misalkan online terus menerus ya. Ya kurang efektif sih kayak gitu tadi. Ya, memang terasa sangat berat gitu ya. Iya. Ketika online. Ya kalau misalkan tatap muka kan anak jadi ada bersosialisasinya juga ya sama teman-teman gitu kan. Kalau misalkan daring sendiri kan di rumah gitu, lama-lama bosan kata anak-anak juga gitu sih. Terima kasih, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaannya.